من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Al-ikhwah, arsyadakumullah li ta'atillahi jalla wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini sampai nanti habis selesai waktu kita i'tikaf, kita akan membaca satu tulisan, yaitu mi'ah faedatin minal qawaidil arba', 100 faedah dari al-qawaidul arba'. Nah, buku ini ditulis oleh Abu Abdillah Muhammad Al-Masna'i hafizahullah ta'ala. Buku ini termasuk salah satu dari silsilah yang beliau susun di pelajaran akidah, dan beliau hafizahullah itu kalau kita lihat di situsnya itu fokus di taisirat, ya, pelajaran atau tulisan-tulisan yang sifatnya memudahkan. Ya, hampir semua pelajaran-pelajaran diniyah, apakah itu bahasa, hadis, tafsir, termasuk akidah, itu dibuat gampang oleh beliau, disusun gampang oleh beliau. Ya, karena memang ditujukan untuk murid-murid beliau yang baru, artinya awal-awal mereka menuntut ilmu. Dan ini penting bagi seorang guru agar tidak menjadikan muridnya itu putus asa, terus semangat. Orang itu kalau belajar, awal belajar kok sulit, berat, akhirnya jadi nanti meninggalkan. Tapi kalau dibuat mudah, gampang. Oh, ternyata belajar itu gampang. Oh, aku ternyata bisa paham seperti ini. Dia akan tambah semangat. Ya, ini termasuk hal yang dibutuhkan oleh seorang guru dalam memberikan pelajaran. Kemudian kitab atau risalah Al-Qawaidul Arba' ini ringkas. Ya, mungkin kalau ditulis begitu tidak nyampe 5 halaman. Ya. Secara global beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membagi Al-Qawaidul Arba' itu dalam 4 bagian besar. Yang pertama adalah muqaddimah. Ya. Muqaddimah. Di muqaddimah ini ada doa, kemudian penjelasan tentang makna hanifiyah, kedudukan tauhid dan bahayanya syirik. Itu di muqaddimah. Nah, kemudian beliau masuk di kaidah pertama yang menjelaskan bahwa keimanan terhadap tauhid rububiyah saja itu tidak mencukupi sampai orang mengimani tauhid uluhiyah, sebagaimana juga kita bahas di kaidah pertama dari buku yang kemarin kita baca. Ya. Di kaidah kedua beliau dudukkan tentang persoalan syafaat. Ya. Syubhat yang
cukup besar ya, yang dilontarkan oleh musyrikun ini di permasalahan syafaat. Ya. Kemudian di kaidah yang ketiga bahwa orang-orang musyrikun itu bermacam-macam yang disembahnya. Ada yang menyembah patung, kuburan dan sebagainya, dan itu tidak dibedakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memerangi semuanya, apapun yang disembah. Ya, dari selain Allah itu, ya semuanya diperangi. Jadi tidak dibedakan antara yang menyembah orang soleh dengan yang menyembah patung, sama aja. Kemudian di kaidah yang keempat beliau menjelaskan tentang keadaan musyrikin pada hari ini, pada zaman Syekh itu lebih jelek dibanding kesyirikan pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana kalau dibandingkan dengan kesyirikan pada hari ini ya? Nah, Syekh Muhammad Al-Masna'i menjelaskan Al-Qawaidul Arba ini dengan metode yang mudah, yaitu dengan cara apa? Merangkaikan faedah-faedah. Ya, terkumpul dari risalah Qawaidul Arba itu 100 faedah. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu nafi' wal amal saleh, memberikan kelurusan di dalam memahami buku ini. Baik. Kita masuk al-ikhwah rahimakumullah di muqaddimah. Ya. Muqaddimah agak panjang. Ya. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal karim Rabbal arshil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah. Setelah bismillah beliau mengatakan, aku meminta kepada Allah yang maha baik, Rabbnya arsy yang sangat besar, agar Allah memeliharamu, mengurusimu di dunia dan di akhirat, agar Allah menjadikan dirimu orang yang membawa kebaikan dimanapun engkau berada, agar Allah menjadikan dirimu termasuk orang yang jika diberi, yaitu diberi kenikmatan, bersyukur, jika ditimpa musibah bersabar, jika engkau berdosa engkau beristighfar. Jadi semoga engkau termasuk orang yang memiliki 3 sifat ini. Ya, kalau diberi bersyukur, kalau ditimpa musibah bersabar, kalau berdosa segera memohon ampun. Karena sesungguhnya 3 hal itu, 3 sifat tersebut merupakan tanda kebahagiaan. Jadi di paragraf pertama muqaddimah beliau penulis menunjukkan kasih sayangnya, menunjukkan kelemah lembutan kepada penuntut ilmu,
kepada orang yang dikirimi tulisan ini, yaitu apa? Mendoakan kebaikan, ya. Nah, jadi didoakan dengan 3 hal, ya. Nah, yaitu agar diurusi di dunia dan akhirat, agar dijadikan orang yang membawa keberkahan dimanapun berada, kemudian apa? Termasuk orang yang memiliki 3 sifat. Kemudian beliau masuk, i'lam arsyadakallah li ta'ati. Ketahuilah, semoga Allah memberimu petunjuk kepada ketaatan kepadanya. Doa lagi, arsyadakallah li ta'atihi. Diawali dengan kalimat tanbih, kalimat agar orang yang diajak bicara itu perhatian. Perkara yang penting yang beliau ingin sampaikan yaitu annal hanifiyata millata Ibrahim. Sesungguhnya kecenderungan, kecondongan agama Ibrahim, yakni anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, engkau beribadah kepada Allah saja dengan memurnikan, mengikhlaskan seluruh agama untuknya, ya, mengikhlaskan seluruh agama hanya untuk Allah. Wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Dengan hanifiyah agama Ibrahim inilah Allah memerintahkan seluruh manusia, Allah menciptakan seluruh manusia untuk hanifiyah tadi. Sebagaimana Allah Ta'ala mengabarkan bahwa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidaklah mencipta jin dan manusia kecuali agar beribadah kepada aku. Ya, kata Ibnu Abbas, makna beribadah adalah mentauhidkan. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadati. Apabila engkau telah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah menciptakan dirimu dengan tujuan apa? Agar engkau beribadah kepadanya. Nah, kamu udah paham tahu sekarang bahwa tujuan engkau diciptakan yakni untuk beribadah. Maka fa'lam, oleh sebab itu ketahuilah annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Sesungguhnya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid. Kama anas salata la tusamma salatan illa bittaharah. Sebagaimana salat tidak disebut salat kecuali dengan taharah. Kecuali orang yang mengerjakan salat itu apa? Melakukan taharah sebelumnya. Nah, jadi kedudukan tauhid itu seperti kedudukan tauhid terhadap ibadah itu seperti kedudukan taharah terhadap sholat, yaitu sebagai syarat. Ya, sebagai syarat. Yang namanya syarat itu menurut ilmu ushul fikih apa? Ya, keberadaannya menjadikan adanya yang disyaratkan, ketiadaannya meniadakan apa yang disyaratkan. Sama toh? Ketika tidak ada taharah, ya tidak ada sholat, karena dia syarat. Maka ketika tidak ada tauhid, ya tidak disebut ibadah. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat. Apabila masuk kesyirikan ke dalam ibadah, maka
ibadah itu rusak. Ya, ketika kesyirikan masuk atau mencampuri ibadah, maka ibadah itu menjadi rusak. Kal hadathi idza dakhala fit taharah, seperti hadas jika masuk kepada taharah. Itu apa? Membatalkan taharahnya toh. Antum misal sudah berwudu, tiba-tiba kentut, maka apa? Taharahnya batal. Otomatis juga membatalkan sholatnya. Karena tadi apa? Taharah menjadi syarat untuk sholat. Kama qala ta'ala, seperti dikatakan oleh Allah Ta'ala, maka lil musyrikina ayya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Tidak ada, tidak boleh bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Kenapa? Nggak boleh. Karena mereka telah mempersaksikan atas diri mereka dengan kekufuran. Jadi orang-orang musyrik ini mengaku bahwa dirinya itu adalah melakukan kekufuran. Mereka adalah orang-orang yang telah batal amalan-amalan mereka dan mereka kekal di neraka selamanya. Baik, setelah menerangkan kedudukan tauhid dalam ibadah, beliau menegaskan tentang bahaya kesyirikan di paragraf keempat dari muqaddimah. Fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadat afsadaha wa ahbatal amala wa sara sahibu minal khalidina finnar, arafta anna ahamma ma alaika ma'rifatu dzalik. Apabila engkau telah mengetahui bahwa kesyirikan apabila masuk mencampuri ibadah itu merusak ibadah, membatalkan semua amalan, menjadikan pelakunya kekal di neraka. Kalau kamu sudah paham seperti ini, maka engkau jadi ngerti bahwa perkara terpenting, ya, perkara terpenting yang wajib bagi dirimu yaitu mengenal kesyirikan. Mengenal kesyirikan. Jadi setelah kita ngerti bahayanya kesyirikan, maka wajib bagi kita untuk tahu apa itu syirik, apa jenis-jenis kesyirikan, ya, bagaimana menyelamatkan diri dari syirik, gitu loh. Sama kan? Kayak dulu misalnya, kita tahu tentang bahaya COVID-19. Setelah kita ngerti, COVID itu bahaya, maka otomatis kita belajar, kita berusaha untuk ngerti sebetulnya COVID itu apa tuh, dampaknya seperti apa, cara penularannya bagaimana, penjagaannya bagaimana, pengobatannya seperti apa, gitu. Tujuannya apa? Agar selamat dari COVID, ya, ya. La'allallaha ayyukhallisaka min hadhis sabakah wa yasyirku billah. Nah, tujuan engkau mempelajari mengenal kesyirikan
adalah apa? Agar Allah melepaskanmu, membebaskanmu dari sabakah ini, yaitu apa? Jaring yang menjerat dirimu, yaitu apa? Syirik kepada Allah. Orang kalau sudah terjerat kesyirikan, susah untuk melepaskannya. Ya. Maka dengan mempelajari syirik, kita berharap Allah Ta'ala membebaskan, melepaskan diri kita dari jeratan-jeratan syirik tersebut. Ya. Kesyirikan yang Allah Ta'ala katakan tentangnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendaki. Dan banyak lagi perkataan-perkataan Allah yang menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Ya, lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka batal semua amalan-amalanmu. Caranya bagaimana? Cara untuk mengenal kesyirikan, kata Syekh, wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih, yaitu dengan mengenal 4 kaidah yang disebutkan oleh Allah di dalam kitabnya. Nah, dan ini metode Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika membahas sesuatu senantiasa berdasarkan Alkitab was Sunnah, kalamus sahabat, ya, tidak berdasarkan perkataan beliau sendiri. Baik. Dari mukaddimah ini, beliau menyebutkan sekian faedah, ya, 35 faedah dari mukaddimah 4 paragraf tadi. Ya, kita lihat, kita baca secara ringkas saja. Yang pertama, faedahnya apa? Mu'allif al-qawaid huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala, al-imam al-mujaddid salafi, ya, penulis risalah al-qawaidul arba adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala, seorang imam mujaddid salafi yang meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Nih, dikenalkan dulu dengan penulisnya. Kemudian sumiyat al-qawaidul arba, dinamakan atau diberi judul 4 kaidah karena li'annal mu'allifa dzakara fiha arba'a qawaid, karena di dalam tulisan ini beliau penulis menyebutkan 4 kaidah. Nah, wa hadhi tasmiyatu la'allaha min talamidil muallif rahimahullah ta'ala. Ya, kata Syekh Muhammad Al-Masna'i, penamaan ini, jadi tulisan ini dinamakan Al-Qawaidul Arba, mungkin dilakukan oleh murid-murid beliau, ya, rahimahullah ta'ala. Ya.
Kemudian aslu hadhihi risalah jawabun arsalahu al-muallifu ila ba'di muhibbid dakwah. Nah, asal tulisan ini adalah jawaban yang dikirim oleh penulis kepada sebagian pencinta dakwah. Ya. Nah, jadi asalnya adalah apa? Pertanyaan toh. Kemudian Syekh menulis jawaban yang dikirim kepada orang tersebut. Nah, kemudian faedah agak sedikit keluar. Wa minad dakwati, di antara bentuk dakwah yaitu apa? Al-murasalatu, saling berkirim surat. Apa kalau dalam bahasa istilahnya apa? Korespondensi, ya kan? Kalau dulu begitu kan? Nah, dulu lama kan kita nulis dikirim pakai pos atau apa kan gitu. Wal mukatabah, yaitu melalui tulisan. Dakwah melalui tulisan. Wa dzalika min hadyi nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Maka al-ikhwah, dakwah melalui tulisan dan mengirim surat itu termasuk petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Faqad rasala Hirakla wa Kisra wa Najasyi wa ghairihim. Ya, karena Rasulullah pernah mengirim surat kepada siapa? Heraklius, kepada Kisra, kepada Najasyi dan yang lainnya. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yad'uhum ilallah. Ya, di dalam surat itu beliau menulis ajakan kepada mereka untuk beriman kepada Allahu Ta'ala. Kemudian masih bicara tentang apa? Asal penulisan atau latar belakang penulisan. Faedah kelimanya, hadhil qawaidul mulakhasatan atau mulakhasatun min kasfi syubuhat. Fayustahsanu dirasatuha qablaha litakuna mumahadatan laha. Qawaidul arba ini adalah ringkasan dari tulisan beliau Kasfus Syubuhat. Ya, di Kasfus Syubuhat itu beliau sebutkan 12 syubhat musyrikun. Dan dibantah oleh beliau. Nah, dari kasus itu apa? Diringkes jadilah ini Qawaidul Arba. Maka ini bagus untuk dipelajari sebagai pijakan sebelum belajar kasus syubhat. Jadi Qawaidul Arba ini bagus untuk lebih dulu dipelajari sebelum belajar kasus syubhat. Karena apa? Ini ringkasannya. Nah, kemudian Syekh Muhammad mulai menyebutkan faedah dari tulisan yang ada pada muqaddimah tadi. Perhatikan faedah yang ke-6.
ibtada al-muallifu bil basmalati. Ya, penulis mengawali risalahnya dengan basmalah, yaitu tulisan apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadha masyru'un bil kitab was sunnah wal ijma'. Maka memulai dengan basmalah merupakan perkara yang disyariatkan berdasarkan Alkitab, sunnah, serta ijma'. Nah, adapun dalil dari Alkitab tentang disyariatkan memulai dengan bismillah, ya, yaitu firman Allah Ta'ala di surat An-Naml, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ratu Saba menceritakan kepada pembesar-pembesar kerajaannya, ya, ini ulqiya ilayya kitabun karim, sungguh aku mendapat surat yang bagus, ya, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman. Nah, di dalam surat itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini apa? Ulama menyebutkan bahwa yang pertama menggunakan basmalah dalam penulisan adalah Sulaiman. Ya. Adapun dalil dari sunnah, yakni fi risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Heraklius, yaitu pada surat Nabi yang dikirim kepada Heraklius. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Min Muhammadin Rasulillahi ila Heraklius. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius. Ya, hadisnya apa? Muttafaqun alaih dari sahabat Ibnu Abbas. Ini dalil dari as-sunnah. Wa ajma'as sahabatu ala ibtida'i fil mushafi bil basmalati, dan para sahabat sepakat untuk memulai di dalam mushaf Al-Quran dengan apa? Basmalah. Ya, bahkan apa? Sepakat penulisan basmalah di awal surat. Ya, di awal surat. Kecuali surat At-Taubah, karena di situ ada perbedaan pendapat, apakah surat Taubah itu surat tersendiri atau lanjutan dari Al-Anfal. Nah, berdasarkan tiga dalil tadi, Alkitab, Sunnah, serta Ijma', Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyatakan tustahabbu fi awwali kulli amalin, disukai untuk mengawali dengan bismillah pada setiap amalan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu aktivitas, ya, yang penting bukan aktivitas yang haram, maka disukai untuk mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim.
atau dengan bismillah. Nah, kenapa? Karena nanti ketika kita bahas makna kalimat bismillahirrahmanirrahim, ternyata apa? Itu adalah kalimat permintaan tolong. Sehingga ya pas kan, kalau setiap mengawali satu aktivitas kita membaca atau menuliskan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di Syarah Thalathatil Usul. Nah, maka monggo, misalnya kita mau nulis nulis VA misalnya, awali dengan bismillah. Nah, ketika kita mau melakukan aktivitas, ucapkan bismillah. Sedangkan Al-Hafidh rahimahullah, Al-Hafidh Ibnu Hajar, karena kalau disebut Al-Hafidh secara mutlak maunya dimaksudkan adalah apa? Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Wa qad istaqarra amalul a'immatil musannifina ala iftitahi kutubil ilmi bil basmalati wa kadza ma'dhamu kutubir rasail, dan telah tetap dari yang dilakukan oleh para a'immah, para imam yang menyusun tulisan, bahwa mereka itu sepakat untuk membuka tulisannya, bukunya, buku-buku ilmu dengan bismillah. Ya, maka kalau kita lihat buku-buku itu yang dicetak dan yang lainnya itu mesti dengan paling pertama adalah tulisan bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula mayoritas tulisan-tulisan yang berupa risalah. Ada yang tulisan bentuknya buku, ada yang sifatnya sekedar risalah. Nah, kemudian lihat tadi di muqaddimah tidak ada kata pengantar tuh. Bismillah langsung kepada doa. Tidak ada tulisan pengantar yang biasanya itu ada pada sebuah karya tulis. Ya, di pengantar itu biasanya menyebutkan latar belakang penulisan, metode penulisan, dan sebagainya. Tapi di Qawaidul Arba, juga di buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang lainnya tidak ada kalimat pengantar, itu enggak ada. Ya, lihat, lam yaftatih al-mu'allifu kitabahu bil hamdalati wa khutbatin li'anal masyhura fil rasail al-iktisaru alal basmalah kama fi rasailin nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulis tidak membuka tulisannya dengan hamdalah, ya, tidak innal hamdalillah gitu, enggak. Juga tidak ada khutbah pengantar dari penulis untuk tulisannya. Kenapa? Alasannya apa? Karena yang terkenal dalam risalah, dalam penulisan surat itu mencukupkan dengan basmalah. Ya, ini beda dengan penulisan buku. Ya, kalau nulis surat itu ya, ringkes saja, cukup dengan basmalah. Kama fi rasailin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau hanya tadi
Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad, kan nggak ada hamdalah, tidak ada kata pengantarnya. Kemudian beliau memberikan faedah lain 8. Hadis kullu amrin zibalin ila akhirih haditsun dhaif. Hadis semua urusan yang disengaja, yang diniatkan, yang tidak dimulai dengan basmalah, maka urusan itu apa? Aqta, abtar. Ya. Itu adalah riwayat yang dhaif. Ya, bahkan disebutkan di Tahqiq Fathul Majid, semua hadis berkenaan dengan bismillah, memulai dengan bismillah, itu adalah lemah. Saya ulang, semua hadis yang berkenaan dengan memulai dengan bismillah itu adalah lemah. Nah, terus gimana? Kalau hadisnya lemah, apa dasarnya kita mengawali dengan bismillah? Tadi berdasarkan Al-Quran, berdasarkan apa? Perbuatan Nabi. Dalilnya itu perbuatan Nabi yang menulis surat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja, cukup kan? Dalil itu tidak harus berupa teks ucapan, tapi bisa dari perbuatan. Tapi selanjutnya Syekh Hafizahullah memberikan faedah berkenaan dengan makna basmalah. Poin 9. Makna basmalati, makna basmalah, bismi al-ba'u lil isti'anati. Huruf ba itu untuk meminta pertolongan. Jadi dengan nama Allah aku meminta pertolongan. Ya, ingat ya, di dalam bahasa Arab huruf-huruf hijaiyah itu memiliki makna. Huruf ba ini saja ya memiliki tidak hanya satu makna. Ya, ini misalnya apa? Ba maknanya isti'anah. Tapi nanti ada juga ba maknanya apa? Musahabah. Marortu bizaidin. Ya kan? Aku berjalan bersama Zaid. Beda tak? Nah, ini penting juga belajar bahasa Arab. Kemudian kalimat bismillah dengan nama Allah, maknanya asta'inu billah. Aku meminta tolong, meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Nah, situ dalam pembahasan nahwu, bismillah itu namanya al-jaru wal majruru. Huruf ba itu harfu jar, ismillah adalah apa? Majrurnya. Nah, kalimat dengan susunan jar majrur itu mesti ada keterkaitan dengan sesuatu. Coba perhatikan. Ketika kita mendengar orang mengucapkan bismillah, kita masih nunggu enggak? Masih nunggu sesuatu enggak? Masih nunggu. Karena apa? Kata bismillah itu ada terkait dengan sesuatu. Bismillah mau ngapain? Kan gitu kan pertanyaannya. Setelah bismillah itu mau ngapa? Maka di sini jar majrur muta'alliqun bi fi'lin mu'akhkharin takdiruhu bismillahi aktub. Jar majrur terkait dengan fi'il.
Kenapa dengan fi'il kok tidak dengan isim? Karena asal itu adalah fi'il. Ya. Diletakkan di belakang. Fi'ilnya itu diletakkan atau berada setelah bismillah. Ya, meskipun bisa juga fi'ilnya itu terletak di depan atau sebelum bismillah. Misalnya apa? Di firman Allah Ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Fi'il dulu kan? Iqra, bacalah dengan nama Rabbmu. Cuman di sini para ulama lebih cenderung menguatkan bahwa fi'ilnya itu terletak setelah kata bismillah. Ini dalam rangka apa? Agar aktivitas itu dimulai dengan nama Allah. Sehingga sesuatu yang diawali dengan nama Allah diharapkan memberikan keberkahan. Nah, terus takdirnya apa? Kalimat yang disembunyikan, yang tidak ditulis apa? Aktubu, aku menulis. Dengan nama Allah, aku meminta pertolongan dalam pekerjaan menulis ini. Nah, sebetulnya fi'ilnya itu fi'il munasib, fi'il yang mencocoki dengan apa yang mau dikerjakan. Ya, kalau mau nulis berarti bismillah aktub. Kalau mau minum bismillah ashrab. Ya. Dan seterusnya. Nah, jangan atau kurang tepat kalau fi'ilnya itu fi'il umum. Bismillah abtadi'u. Bismillah aku memulai. Ini juga masih pertanyaan toh, mau mulai apa lagi gitu loh. Maka langsung aja pekerjaan yang mau dilakukan apa? Ingat ya, di dalam berbahasa rumusnya adalah apa? Qalla wa dalla. Ringkes tapi menunjukkan kepada maksudnya. Ya, jadi apa? Bismillah dengan nama Allah, maknanya asta'inu billahi alal kitabati. Ya, aku meminta tolong kepada Allah dalam penulisan. Ya, mungkin kita bisa tambahkan ya. Situ ismillah mudhaf ilaih kan? Dalam nahwu mudhaf al-mufrad ya, sesuatu yang tunggal tetapi disandarkan itu maknanya adalah apa? Mencakup semuanya. Jadi bismillah dengan nama Allah itu bukan hanya nama Allah tok, tapi apa? Dengan semua nama yang dimiliki oleh Allahu Ta'ala. Dengan semua nama, termasuk Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qawi, Al-Qadir dan seterusnya. Karena apa? Susunannya adalah apa? Mufradul mudhaf. Baik. Selesai tentang bismillah. Makna Ar-Rahman, Ar-Rahman salah satu dari nama Allah. Maknanya apa? Dzurrahmatil wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas. Ya, seperti ucapan para malaikat pemikul ars, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ya Allah, Engkau telah meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu. Jadi rahmat Allah itu luas, mencakup segala sesuatu. Ar-Rahim, Ar-Rahim juga nama Allah Ta'ala. Maknanya dzurrahmatil wasilati ilal khalq, pemilik rahmat yang diberikan kepada makhluk, yakni khusus kepada kaum mukminin. Ya. Sehingga ayatnya apa? Wa kana bil mu'minina rahima. Dan terhadap orang-orang yang beriman Allah itu apa? Rahim.
Bukan rahmana, tapi rahimah. Jadi Ar-Rahman pemilik rahmat yang sangat luas. Seluruh makhluk mendapatkan rahmat, termasuk orang kafir. Tetapi Ar-Rahim rahmat khusus, ya, diberikan kepada kaum mukminin. Faedah ke-10, rahmatullahi ta'ala amatun wa khasah. Rahmat Allah itu ada dua. Ada rahmat umum, ada rahmat yang khusus. Fal amatu, rahmat yang umum, tasmulu jami'al khalqi, mencakup, meliputi seluruh makhluk. Fajami'un ni'ami wal hidayati lil masalihil ma'isyiyah min rahmatihi. Semua kenikmatan, hidayah untuk kemaslahatan kehidupan itu adalah bagian dari rahmat Allah yang sifatnya apa? Umum. Ya. Yaitu perkara-perkara yang terkait dengan apa? Kemaslahatan kehidupan. Rezeki, kesehatan. Nah, itu rahmat umum. Sedangkan wal khasatu, rahmat yang khusus, tasmulu jami'an ni'amid diniyati min hidayatin wa taufiqin wa solahin, mencakup semua nikmat terkait dengan agama. Seperti apa? Hidayah, taufik, kesolehan, itu adalah apa? Rahmat khusus. Bisa dibedakan tak? Kalau rahmat umum itu cakupannya apa? Semua nikmat terkait dengan kemaslahatan kehidupan. Rahmat khusus terkait dengan apa? Nikmat agama. Nah, baik. Kemudian faedah ke-11, al-basmalatu fiha jami'u anwa'it tauhid al-uluhiyah wal asma was sifat war rububiyah. Dalam lafaz bismillah itu terkandung semua jenis tauhid. Ya, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah. Nah, di mana penjelasannya? Kok bisa dalam kalimat bismillah terkandung 3 jenis tauhid? Lihat, fal uluhiyah fi lafdzil jalalati Allah. Nah, tauhid uluhiyah itu terkandung dalam lafadz jalalah, yaitu pada kata Allah. Wa huwa mustaqun min al-ilah. Allah itu adalah apa? Pecahan dari kata al-ilah. Wa makna Allah al-ma'budul haqqu wahdah. Sedangkan Allah maknanya adalah apa? Sesembahan yang benar, satu-satunya. Satu-satunya sesembahan yang benar. Maka lafadz Allah huwa alamun alal bari subhana. Itu adalah apa? Alam, tanda, nama untuk al-bari, ya, untuk pencipta yang maha suci. Ya, jadi dari kata Allah terkandung tauhid uluhiyah. Karena tadi apa? Kata Allah maknanya adalah apa? Al-ma'budul haqqu wahdah. Satu-satunya sesembahan yang benar. Sedangkan tauhid asma wa sifat ma'khudatun min qouli ar-Rahman ar-Rahim. Tauhid asma wa sifat itu diambil dari kata apa? Ar-Rahman ar-Rahim. Fahumasmani mutadhamminani li sifatin
keduanya adalah nama yang mengandung sifat-sifat. Wa jami'u asma'illahi ta'ala tatadhammanu sifatin. Semua nama-nama Allah itu mengandung sifat. Oleh sebab itu dikatakan apa? Nama Allah itu Asmaul Husna. Nah, nama-nama yang dalam puncak kebagusan, karena di dalam setiap nama terkandung sifat. Sedangkan tauhid rububiyah ma'khudatun min qaulihi bismillah. Ya, diambil dari kata bismillah. Fa innal isti'anata billahi ta'ala min tauhidil uluhiyah wal mu'inu huwa rabbu subhanah fal i'anatu min af'alih. Karena isti'anah kepada Allah merupakan tauhid uluhiyah. Nah, yang membantu adalah Rabbu Subhanah. Ya. Yang membantu adalah Allah, Rabb. Sedangkan i'anah, bantuan, itu min af'ali. Ya, merupakan perbuatan Rabb. Nah, wa kadzalikal mustahiqu lil ibadati wahdah wal mausufu bi sifatil kamali huwa Rabb wahdah. Itu sudut pertama yang menunjukkan apa? Bahwa kalimat bismillah itu menunjukkan rububiyah. Karena di dalam bismillah terkandung permintaan tolong kepada Allah. Ya. Nah, yang menolong itu adalah Rabb, yakni Allah. Ya, sedangkan menolong itu adalah perbuatan Allah. Sudut yang kedua, wa kadzalika al-mustahiqqu lil ibadati wahdah. Demikian pula Allah adalah satu-satunya yang berhak mendapatkan ibadah. Wal mausufu, nah, demikian pula yang berhak mendapatkan ibadah satu-satunya yang disifati dengan sifat kesempurnaan adalah Ar-Rabbu wahdah, yaitu Rabb satu-satunya. Ya, dari dua sudut ini dipahami bahwa kalimat bismillah menunjukkan kepada tauhid rububiyah. Baik, setelah selesai memberikan faedah terkait dengan risalah dan basmalah, masuk ke doa tadi, paragraf pertama tadi. Ibtada al-muallifu risalatahu bid-du'a lil mursal ilaih wal qari wat talibul ilm. Penulis mengawali risalahnya dengan mendoakan kebaikan kepada yang dikirimi surat, yang dikirimi risalah ini. Ya, demikian juga kalau sekarang berarti apa? Doa kebaikan untuk yang membaca dan orang yang menuntut ilmu. Maka wa bidzalika dalalatun ala, maka dalam doa tersebut menunjukkan beberapa perkara. Ya. Pertama, at-tawaddudu wa tahabbubu ilal mad'u au talibi min ajli ayakuna ad'a lintifa'ihi bil ilmi wa qabulihi lil khair. Menunjukkan tentang apa? Kasih sayang, kecintaan penulis kepada yang didakwai atau kepada para penuntut ilmu. Ya, dengan harapan hal tersebut lebih mendorong
lebih mendorong mat'u atau talabul ilmi untuk mengambil manfaat dengan ilmu yang disampaikan, ya, untuk lebih bisa menerima kebaikan. Ya, kalau gurunya itu penuh kelembutan, kasih sayang, kecintaan, tentu murid-muridnya apa? Lebih terdorong, lebih termotivasi untuk apa? Mengambil ilmu, menerima kebaikan. Tapi mohon maaf, kalau istilah sekarang apa? Kalau gurunya galak, ya udah nggak mau dia, nggak mau dengarkan ucapan gurunya, bahkan ketemu aja nggak mau. Bahasa kita masuk kelas aja udah males, bahkan mungkin nggak masuk kelas. Kenapa? Wah, gurunya galak, kan gitu. Kemudian yang kedua, annama benal ilmi wa da'wati at-tarahum bainal muallim wal muta'allim wa bainad da'i wal mat'u. Sesungguhnya ilmu dan dakwah dibangun di atas saling merahmati, saling mencintai, mengasihi antara guru dan murid, antara dai dengan mat'unya. Allah Ta'ala mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Kalau kasar tidak mau. Apa ayatnya? Falau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min khaulik. Kalau kamu itu keras, kasar hatimu, lari orang yang ada di sekitar kamu. Guru tadi kalau saya katakan, kalau dia galak, kasar, muridnya lari. Dai kalau dia kasar, keras, kasar, mat'unya juga akan lari. Jadi ingat ya, pembelajaran ilmu dakwah dibangun di atas sikap saling menyayangi, saling mencintai. Maka di sini bagaimana ya, seorang dai, seorang guru dituntut untuk mendapatkan kecintaan dari murid-muridnya tanpa harus keluar dari ketentuan syariat. Yang ketiga, arifku bil mukhalif wastimalul hikmati ma'hu. Bersikap lemah lembut terhadap orang yang menyelisih, dan menggunakan hikmah terhadap orang yang menyelisih. Ya, misalnya terhadap muridnya yang nakal dalam tanda petik, terhadap orang yang menghalangi dakwah, menolak dakwah, hendaknya digunakan apa? Sikap arif, kelembutan. Gunakan hikmah. Ya, ada satu tesis judulnya Mabda'ur Rifqi fit ta'amuli ma'al muta'allimin. Prinsip kelembutan dalam berinteraksi dengan orang yang belajar. Nah, Masya Allah, di situ disebutkan makna rifq, kemudian penyebutan rifq di dalam Al-Quran wa Sunnah, perintah untuk rifq, contoh kelembutan para nabi, contoh kelembutan Allah Ta'ala, contoh kelembutan para ulama. Masya Allah. Sehingga kita bersikap lemah lembut, bijak, liya'udu ilal haq. Tujuannya apa? Agar orang yang menyimpang itu kembali kepada al-haq. Bapak, kalau kita nanti keras, kasar, tambah lari dia, tambah jauh. Ya Allah Ta'ala katakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Ajaklah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Nah, poin ke-13, min hadis salafi
iftitahur fir rasaili bidu'a lil mukhatab wa hadza mimma ahmaluhu katsirun minal mutaakhirin. Nah, termasuk petunjuk salaf, mereka apa? Mengawali, membuka risalahnya dengan mendoakan kebaikan kepada yang diajak bicara, kepada yang ditujukan tulisan itu kepadanya. Ya. Ini petunjuk salaf, tuntunan salaf, ya, membuka, mengawali tulisan dengan doa, ya, ketika menulis surat. Nah, perkara ini, ya apa? Mengawali dengan doa saat menulis surat, termasuk perkara yang apa namanya, sudah dilalaikan, ya, disepelekan oleh mayoritas orang-orang zaman sekarang, ya, orang-orang setelah zaman salaf. Baik. Masya Allah, ya, luar biasa faedah-faedahnya. Ya, kita cukup dulu sampai di sini, ya, karena persiapan untuk kajian yang berikutnya. Ya, nanti malam insya Allah kita lanjut, mulai masuk ke isi doanya. Ayatawallaka fid dunya wal akhirah, itu faedahnya apa? Ya, ya, kita berharap ya nanti malam itu selesai faedah dari muqaddimah. Ya, kita berharap seperti itu. Karena ini kan ringkes-ringkes saja kan. Masya Allah. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.